Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana saja suara saya dapat didengar atau ditangkap, selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Agustinus Banu. Dan sudah lama kita tidak bertemu lewat internet untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain tentang berkat rohani saat ini. Dan saya ingin mau menyampaikan berkat rohani berkaitan dengan saat ini, dan lagi beberapa hari kita akan merayakan Natal tahun 2024 ini. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita sementara ini di dalam minggu Advent, dan kata Advent itu dari bahasa Latin itu Adventus, yang berarti adalah kedatangan Tuhan. Dan saat ini ya, kita sebagai orang Kristen, kita merayakan hari kelahiran Kristus di Bethlehem. Tetapi kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus, Yesus sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Dan saat ini bukan Yesus baru mau lahir saat ini, tetapi Yesus sudah lahir dari 2000-an tahun yang lalu. Saat ini yang kita merayakan atau kita memperingati adalah hari lahirnya Yesus Kristus. Tetapi yang kita mau menantikan ini bukan menantikan kedatangan melalui kelahiran, tetapi kedatangannya yang kedua kali. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mau membagikan satu berkat rohani kepada kita, yaitu satu ayat saja, yaitu di dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Ya. Galatia 6 ayat yang ke-7 berbunyi demikian: jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itulah juga yang akan dituainya. Jadi saya membagikan hanya satu ayat firman Tuhan saja di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, bisa saya tambahkan ayat yang ke-8. Dia bilang, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ambil ini karena persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini bukan datang untuk mau menebus lagi, tetapi dia datang untuk menghakimi. Dan maka itu yang saya mau membagikan berkat rohani melalui ayat ini. Dia bilang jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ya, jadi maka itu tabur orang. Kalau kita melihat sepertinya hidup kita di dunia ini sebagai tanaman yang kita tanam. Perbuatan, pikiran, perkataan, perbuatan ini, kita ini sepertinya satu tanaman. Satu tanaman yang kita tanam di setiap kehidupan kita. Maka itu kalau misalnya tanaman itu sampai saatnya kita pasti menuai. Mengapa sehingga saya katakan satu tanaman? Karena Yesus pernah katakan kepada
orang-orang Yahudi, dia di dalam Matius 15 ayat yang ke-13, dia bilang, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, maksudnya dicabut ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia bukan datang untuk menebus, tetapi dia datang untuk menghakimi lagi. Nah, karena di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam kedua Korintus 5 ayat yang ke-10, dia bilang, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, selagi masih hidup ini, nanti sampai saatnya kita akan menuai atau kita akan dihakimi. Ya, jadi maka itu seperti yang tadi firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita, Galatia 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8, termasuk ayat yang ke-8, kalau barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan. Dan barang siapa yang menabur dalam rohnya, dia akan menuai kehidupan dari roh itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita periksa kita punya tanaman-tanaman. Apakah yang kita tanam di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak selama ini. Ya, karena hidup kekal atau nasib hidup ini ditentukan pada saat mati. Kalau sampai saat mati itu sudah menghakimi kita. Itu penghakiman yang pertama. Ya, maka itu kita dihakimi penghakiman individu yang kita alami nanti. Ya, itu hanya jiwa atau roh. Tetapi kedatangan yang kedua kali itu kedatangan secara universal, dan seluruh umat manusia akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berpikir, saya berpikir dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, orang sementara ada di dalam persiapan untuk perayaan Natal, dan sementara ini ada yang merayakan, dan kita juga akan merayakan pada tanggal 25. Itu bukan merayakan tetapi memperingati kelahiran Kristus, karena Yesus sudah datang dan dia sudah menderita, dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga, dan sesuai dengan janjinya dia akan datang kembali yang kedua kali untuk menghakimi atau membangkitkan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali ke ayat tadi bahwa kita jangan sesat, sebab Allah itu tidak dipermainkan. Apa yang kita tanam atau tabur, itu yang kita akan tuai nanti pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali nanti. Ya, jadi maka itu seperti yang tadi saya katakan, kita ada penghakiman, ada dua, penghakiman secara individu dan penghakiman secara universal. Dan misalnya contoh, kalau saya saat ini napas saya putus, Tuhan sudah menghakimi saya, menghakimi jiwa atau roh masuk surga atau masuk neraka. Itu tergantung dari hidup kita di dunia ini selagi kita masih hidup dan melakukan segala sesuatu. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, sebelum Tuhan datang, kita periksa kita punya diri kita, apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka Tuhan akan menghukum kita. Ya, berbahagialah orang-orang yang dihajar oleh Tuhan supaya dia bertobat. Ya,
Tetapi kalau orang-orang tidak dihajar, maka dia terus berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Contoh misalnya saat ini kita mau merayakan Natal, tetapi orang hanya istilah mau merayakan dengan kedagingannya. Dia berpikir kelahiran Kristus Yesus atau Yesus Kristus di Bethlehem yang kita merayakan setiap tahun itu bukan kita merayakan atau ini, kita hanya memperingati, tetapi bagaimana kita periksa hidup kita. Apakah hidup ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, kita tidak ada lahir baru di dalam kehidupan kita, maka jelas firman Tuhan bilang kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya membaca waktu percakapan Nikodemus dengan Yesus atau Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, dia bilang begini. Karena Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus dan mereka bercakap-cakap, dan orang Yahudi ini dia berpikir bahwa dia katakan kepada Yesus dalam ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Jadi ini menyangkut dengan kelahiran baru. Ya, kelahiran baru Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita tidak merubah hidup ini, kita masih memakai hidup yang lama, jelas kita tidak akan melihat kerajaan Allah atau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi maka itu sementara ini orang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dan membangun atau membuat pohon Natal di berbagai tempat. Tetapi ingat bahwa harus memeriksa hidup ini. Setiap pemahaman atau tanaman-tanaman yang setiap hari kita tanam ini, kita harus periksa apakah tanaman ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena seperti yang tadi saya hadirkan ayat firman Tuhan di dalam kedua Korintus 5 ayat 10 bahwa kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Maka itu kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita buat. Ya. Jadi maka itu Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menghakimi. Tetapi saya percaya bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dihakimi tidak akan dihakimi, hanya dipanggil untuk menerima upah. Karena selama ini orang yang dipilih Tuhan, dia bekerja untuk Tuhan. Dan saatnya akan datang, Tuhan akan memberikan upah kepadanya. Ya, jadi maka itu seperti yang firman Tuhan di dalam pertama Korintus 15 ayat 5-8. Dia bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi maka itu jerih payah itu tidak sia-sia Bapak Mama. Pentingnya kita kerja dengan senang hati, dengan sukacita, dan kita akan menerima upah. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi tentang apa yang kita tanam, pasti kita akan tuai nanti pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi maka itu jangan sia-siakan waktu yang sisa ini. Sebab kalau firman Tuhan Bapak Mama, saya baca satu firman, coba kita lihat di dalam
kedua Petrus 3 ayat yang ke-15, dia bilang begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi maka itu anggaplah kesabaran Tuhan yang belum datang ini, kita ini usahakan kita berubah, bertobat. Karena pertobatan ini lebih penting. Kalau kita tidak bertobat di dalam kehidupan kita, maka jelas kita tidak akan melihat kerajaan Allah atau mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, sebab di dalam firman Tuhan ada dua tokoh besar, Yohanes dan Yesus atau Yesus dan Yohanes. Dia sebelum menyampaikan firman Tuhan, dia katakan bahwa bertobatlah. Misalnya kita baca di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi ini khotbah Yohanes yang pertama itu, bertobatlah. Dan Yesus juga, kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 17 juga, dia bilang bertobatlah. Ya, jadi kita lihat. Ya, Matius 4 ayat 17, Yesus juga dia katakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi dua tokoh besar ini memberitakan yang katakan bertobatlah. Kalau kita tidak bertobat di dalam kehidupan kita, kita masih melakukan hal-hal duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka jelas kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen di mana saja suara saya dapat didengar atau ditangkap, mari kita merefleksikan diri kita. Kita periksa apakah saya selama hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, seperti yang tadi saya katakan, bertobat ini kalau kita melihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, dia bilang metanoia. Metanoia ini bukan dalam arti hajaran Tuhan baru kita bertobat, tetapi satu pengetahuan baru yang masuk dalam orang itu, dan kalau dia membaca firman Tuhan, dia bisa sendiri merubah hidupnya. Tetapi sementara ini saya melihat Bapak Mama, kita sementara ini mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran Kristus Yesus atau Tuhan kita Yesus Kristus dengan berbagai hal. Dia mempersiapkan diri, bukan mau merubah hidupnya, tetapi dia mau bersiap secara jasmani. Ya, seperti misalnya yang tadi firman Tuhan Yohanes 3 itu. Ya, Yohanes 3, Yesus bilang seorang tidak dilahirkan kembali. Padahal Nikodemus ini, dia ini adalah guru di orang Yahudi Israel. Ya, tetapi dia punya pemahamannya berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus. Dia bilang mungkin dilahirkan, apakah kita sudah tua ini harus masuk di dalam rahim ibu kita. Tetapi dia sudah tahu bahwa hidup ini sesudah dilahirkan, ya kita dilahirkan kembali, yaitu roh kita. Roh kita, bukan kita mau masuk kembali di rahim ibu kita. Itu dia berpikir secara jasmani. Maka orang yang sementara merayakan Natal ini, dia tidak berpikir secara rohani, melahirkan kembali rohaninya. Ya, tetapi dia berpikir untuk jasmani. Ya, minta maaf orang-orang yang mempersiapkan diri, dan sementara ini juga banyak yang tiap hari hanya minum mabuk dan lain sebagainya. Ingat bahwa minum mabuk ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Ya, dan hati-hati jangan sampai kedatangan Tuhan seperti suatu jerat. Ya, misalnya di dalam Lukas ya. Lukas 21 ayat yang ke-34. Dia bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi bilang hati-hati. Ya, jangan sampai hari Tuhan seperti suatu jerat dan bisa jatuh ke atas kita. Lalu kita tidak bertobat ini. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita tidak bertobat di dalam kehidupan kita, hari Tuhan datang seperti pencuri, maka kita tidak bisa lolos. Kita tidak bisa lolos. Ya, seperti yang tadi firman Tuhan yang tadi itu. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi ini memang jelas, firman Tuhan sudah jelas Bapak Mama. Kalau kita tidak waspada diri dalam kita merefleksikan diri kita untuk kita berubah, maka jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang kepada kita lewat apa saja, yaitu kematian. Ya, maka itu mati, setelah itu dihakimi. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, selagi hidup ini bukan hidup untuk bebas untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan, itu hidup ini Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup berbuat baik. Ya, tapi ingat, saya berpikir bahwa ada Tuhan menentukan orang-orang untuk binasa, dan Tuhan juga memilih orang-orang untuk mau memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita masuk dalam doktrin predestinasi Tuhan atau Allah, jadi doktrin predestinasi itu adalah Tuhan memilih orang-orang dari dulu sebelum dunia dijadikan untuk mendapat keselamatan. Jadi maka itu kalau Tuhan memilih orang-orang seperti itu, jelas juga Tuhan menentukan ada orang-orang dipilih atau ditentukan untuk binasa. Banyak sekali ayat yang katakan. Ya, jadi maka itu kalau siapa yang berbuat jahat sampai mati dalam kejahatannya, kita percaya itu dia bukan orang pilihan, tetapi Tuhan menentukan dia untuk binasa. Dia seperti orang fasik. Misalnya di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Ya, saya berikan ayat-ayat ini. Ya, jadi dia bilang Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Maksud hari malapetaka itu hari penghakiman kedatangan. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendengar nasihat firman Tuhan, apa yang ditabur kita akan pasti dituai. Masing-masing pribadi, tidak ada orang lain yang mewakili. Jadi misalnya saya yang menabur, saya akan menuai sendiri. Tidak bisa ditabur oleh orang lain, dituai oleh orang lain, tidak bisa. Ya, karena ada ayat firman Tuhan yang jelas bahwa siapa yang menabur, siapa yang membuat kesalahan, itu yang dia sendiri akan menanggungnya. Misalnya di dalam Kolose. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-25. Ya, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi maka itu, barang siapa yang berbuat kesalahan, dia sendiri akan menanggung kesalahan, tidak ditanggung oleh orang lain. Ini bersifat individu. Ya, jadi maka Bapak Mama Saudara sekalian, yang kita mau merubah hidup kita hanya di dalam firman Tuhan. Maka kita saat ini kita saling
membagikan satu dengan yang lain, supaya firman itu kita bisa memahami. Apa yang dilarang firman Tuhan, kita jangan berbuat. Ya, karena kita cukup hanya mau mendengar firman dan bisa berubah, itu metanoia. Tetapi kalau misalnya kita menghina firman Tuhan, firman Yesus pernah katakan bahwa siapa yang menghina firman, dia sudah ada hakimnya. Ya, misalnya di dalam Yohanes, ya, Yohanes 12 ayat yang ke 48, ya. Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah dikukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini berbicara tentang firman. Maka kita percaya bahwa dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yesus punya firman. Maka itu kalau kita menolak dan kita tidak menerima, ini Yesus katakan dia sudah ada hakim. Nah, pada akhir zaman, maka itu jangan main-main dengan hidup ini. Kalau hari ini sudah dengar firman Tuhan, apa yang ditabur orang, itulah yang dituai. Maka usahakan supaya tanaman-tanaman kita harus tanaman sesuai dengan firman Tuhan. Sebab tadi Yesus katakan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi di dalam Matius 15 ayat 13 bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai akar-akarnya. Jadi akan dicabut. Ya, maksud cabut ya itu cabut melemparkan kita ke dalam neraka. Kalau orang yang tidak menerima firman Tuhan. Jadi ingat iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita membaca di dalam Roma, ya. Roma. Roma. Firman Kristus. Ya. Coba saya lihat ayatnya, ya. Maka itu kalau misalnya kita saya baca lihat ayat, ya, supaya kita ya ayatnya saya ada lupa, ya. Maka kalau kita misalnya di dalam pertama Timotius, kedua Timotius 3 ayat yang ke-16, tapi ayat yang ke-10 itu iman bertumbuh dalam pembacaan dan firman Tuhan dan penganiayaan. Jadi maka itu kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, seperti firman Tuhan tadi bahwa kita sudah ada penghakiman dan Tuhan akan menghakimi pada akhir zaman nanti. Ya, dan kita seperti yang tadi saya katakan bahwa penghakiman ada dua, bapak mama. Penghakiman secara individu yaitu saat mati. Tuhan hanya dengan orang itu saja. Tetapi penghakiman yang kedua, penghakiman Tuhan datang yang kedua kali, dia akan menghakimi orang-orang atau semua orang baik yang hidup dan yang mati akan dibangkitkan untuk misalnya di dalam satu firman di dalam Yohanes 5 ayat 28 dan ayat yang ke-20, ya, 28 dan 29. Dia bilang begini, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini sudah jelas bagi kita. Ya, maka itu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bagian penghukuman.
Ya, jadi maka itu kita jangan seenak-enaknya berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saat ini. Ya, bukan kita mau menyambut kedatangan Kristus melalui kelahiran. Tidak, Yesus sudah lahir dan dia sudah mati, menderita mati dan bangkit, dan dia naik ke sorga dan dia berjanji akan datang yang kedua kali. Dan penantian kita bukan menantikan kedatangan yang melalui kelahiran, tapi kedatangan yang kedua kali untuk menghadap takhta pengadilan Kristus, seperti yang tadi saya sudah bacakan ayat firman Tuhan tadi. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, mari kita berpikir di dalam kehidupan kita untuk merefleksikan diri kita, sehingga kita jangan hari Tuhan datang tiba-tiba kepada kita seperti pencuri, yaitu kematian menurut pemahaman saya Bapak Mama. Ya, sebab di dalam Wahyu juga bilang hati-hati, jangan sampai aku datang seperti pencuri. Misalnya di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga, dia bilang begini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu. Maksud mendengar dan menerima dan mendengarnya apa? Mendengar firman Tuhan. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi maka itu firman Tuhan, kalau kita tidak bertobat, dia datang seperti pencuri. Ya. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian di mana saja, kira-kira engkau sudah tahu bahwa engkau akan mati, engkau sudah tahu. Kita tidak tahu. Kematian datang kepada kita tidak tahu. Ya, saat mana yang Tuhan datang seperti pencuri pada kita. Nah, ingat bahwa seperti yang saya katakan bahwa manusia itu ditetapkan mati, setelah itu dihakimi. Misalnya kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 27 ya. Ya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi maka itu jangan main-main dengan apa yang kita buat. Karena apa yang kita tahu, itulah yang kita tuai nanti. Ya, maka itu satu firman Tuhan seperti yang tadi kita baca. Dan termasuk orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang pilihan, kita saling melengkapi satu dengan yang lain, salinglah membantu. Seperti yang tadi Galatia itu dia berikut bahwa kita membantulah, saling membantu. Ya, misalnya ayat ini dia berikut sendiri, dia bilang saling membantulah kamu. Jadi kita saling membantu, menasehati satu dengan yang lain. Ya, itu orang-orang pilihan. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-10, dia sudah jelas bahwa dia bilang begini, karena itu selama masih ada kesempatan itu apa? Kesempatan hidup ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi maka itu kesempatan kita berbuat baik. Ya, misalnya kita mundur di ayat yang ke-9 tadi, ke-8 yang menabur kedagingan, menuai kebinasaan, menabur roh, menuai hidup yang kekal. Kalau ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, maksud waktu apa? Waktu kedatangan Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, mari kita bertekun untuk kita melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menuruti keinginan-keinginan daging, karena percakapan Nikodemus dengan Yesus, Nikodemus itu pemahamannya bukan rohani tetapi pemahamannya jasmani. Maka Yesus bilang lahir baru, dia bilang mungkin saya sudah dewasa, saya mau masuk kembali di dalam rahim ibu saya atau ibuku. Tetapi Yesus maksudkan adalah apa yang lahir dari roh, itu adalah roh.
apa yang lahir dari daging itu adalah daging. Tetapi maksud Yesus adalah roh. Rohani kita harus berubah, bertobat, supaya kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Kita bisa menyambut dengan baik dan kita menerima hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, mungkin firman Tuhan sampai di sini, dan hanya 2 ayat saja yang saya beritakan kepada kita. Jangan sesat, Allah tidak dipermainkan. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Dan barang siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, dia akan menerima kehidupan yang kekal dari roh itu. Jadi maksudnya roh itu adalah kita merubah hidup kita, dan beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2025, tahun baru. Kita juga harus memperbaharui hidup kita. Kita jangan hanya ucapan tahun baru, tetapi di dalam pribadi kita tidak memperbaharui hidup kita. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Bapak Mama Saudara sekalian, di mana saja berada. Dan saya juga menyadari bahwa sebagai manusia kita punya banyak keterbatasan. Maka apa yang saya menyampaikan mungkin menyinggung perasaan Bapak Mama, saya mohon maaf. Dan saat ini saya hanya ucapkan selamat Natal dan akan datang tahun baru bagi kita. Terima kasih dan shalom.